Yoi guys, kembali lagi bersama dengan saya Tirta Madiraudi alias Cipeng. Cina Gepeng, Cina Pengkola. Lebih bersih ya. Lari lebih bersih karena keniatan saya bersama tim saya Cingo Kali dan Daniel Nimrod. Kita memutuskan untuk di studio take ya sekali-sekali. Dan kan jujur aja nih, kenapa ke studio karena gue muak aja di kantor, di toko, di rumah, di apartemen, di toko lagi, di jalanan kemarin. Dari sini kita coba bersih, kalau emang lebih enak di studio kita akan buat konten di studio lebih sering. Jadi kali ini gue nggak review sepatu doang, jangan deh. Kemarin diajak medok, asu cok. Hancur emang cok, woi bro. Tahan. Atau mau semuanya Jawa aja ya? Hah? Semuanya Jawa nggak ada bahasa Subscribe bingung nanti bro, bahasanya subtitle piye bro. Jadi gini bro, aku itu kan jujur aja bosen ki bahas sepatu spokat nganti raiku ya sepatu bro. Jadi di hari ini saya pengen review apa yang saya pakai hari ini. Biasanya kan Homas di outfit, nah saya membahas apa yang saya pakai hari ini. Jadi outfit ala Cipeng hari ini. Wow. Nah, siapa bro? Untuk sepatu, jujur sepatu lagi jancuk. Dari atas dulu dong. Ya dari bawah saya pengennya. Dari bawah. Saya kan kebalikannya Yosiolo. Oh iya siap. Ini saya akan bahas mengenai yang pertama adalah sepatu. Jadi nanti kita lihatin dulu ya yang atas nih. Jadi untuk sepatu saya ini memakai brand Getske, ini punyanya Mas Azam. Jadi yang saya pakai ini adalah Getske Custom One on One buat saya sendiri. Ini buat saya sendiri dan ini kemarin dites kalau laku baru diproduksi. Kenapa buat saya sendiri? Karena ini susah buatnya. Ini terbuat dari kulit lembu asli, sweatnya. Lalu ini ada leather, ini leather asli katanya dari kulit biawak, bener-bener dari leather biawak. Ini yang bilang si Azam, ownernya Getske Footwear, Getske Insole. Nah kita akan bahas terus. Jujur outsole-nya dia udah sendiri, ada tulisan Getske-nya. Dan ini jujur bentuknya nggak niru siapa-siapa. Dan hebatnya, aku sukanya Getske itu cuma satu pak. Getske ini itu udah terkenal dari zaman dulu banget di Serang. Dia itu mengerjakan orderan insole puluhan ribu sampai jutaan pairs untuk berbagai macam brand di Indonesia. Dari berbagai sneakers brand sampai brand safety boots yang aku nggak bisa sebut karena, dan bahkan buat brand insole untuk pemerintah, sepatu boots, safety boots untuk pemerintah. Getske. Tapi brandnya bukan brand pemerintah. Nah, terus hebatnya si Getske ini dia membentuk itu insole-nya untuk di sini insole-nya itu bisa dicopot. Lip, insole belakangmu lip. Yang kuning. Nah, lempar. Thank you lip. Wah, nah ini insole ini tuh, nah kelebihannya Getske itu dia bisa menciptakan insole teknologi G ini. Dia riset gak tahu berapa lama dan ini tuh dijual juga bebas. Ya jelas jualnya di Susan Carry. Nah ini kelebihannya Getske yang pertama. Jadi ini insole nih. Tapi dia jual insole terpisah juga? Iya dia juga jual insole terpisah. Hampir semua insole yang bisa dicopot di Indonesia tuh buatan dia. Dan emang enak banget sepatunya, aku akuin. Misalnya kita punya sepatu nih, terus kita butuh insole tambahan, bisa? Bisa, dijualnya 20 ribuan. 20 ribu. Jancuk emang. Jancuk ada 20 ribu, ada yang 20 ribu berapa itu. Pokoknya murah lah. Terus dia ini juga spesialis menggarap insole untuk brand-brand gede. Dan jujur insole-nya itu memang support, tergantung mau insole custom apa enggak. Nah, untuk Getske Footwear yang satu ini jujur ini sesuai sizeku 43 true size, terbuat dari kulit. Ini ada sweat, ini ada vulcanized. Dia buat di vendor di Cikupa. Vendornya tuh teman saya Pak Yoyo. Outsole-nya udah custom, ini custom, insole juga custom. Dan fokusnya Getske itu sebenarnya dia buat sepatu tuh buat iseng katanya Pak. Karena cuan dari insole udah gede banget. Lu pikir aja si Azam ini, Pak Azam menjual insole tuh bisa sampai 5 sampai 10 juta pasang per tahun. Duitnya udah ngamur dan dia tuh termasuk penggerak industri kreatif di Serang. Tepuk tangan buat Getske. Tepuk tangan, Lip. Thank you, Lip. Nah, ini gue pakai, gue lupa pakai insole-nya. Ini yang Getske. Di atas gue pakai kaos kaki Nike SB. Ini beli di Hoops Point. Nike SB. Gue beli kok Hoops Point sih? Athlete Foot. Aku beli di Athlete Foot. Gue beli di Athlete Foot. Tuh bagus banget kan. Nanti kita lihat detailnya dari si
Untuk khusus sepatu akan didetailin sama si Daniel. Ini jujur enak banget coy. Apa deh? Dengan Ini outsole dari apa? Waffle bukan? Custom bro. Oh wow. Custom GGG. Susah bos kalau Azam ini tuh. Jujur Azam Mr. Getske, dia si Mr. Getske tuh jujur kalau dia di Instagram omongannya agak nyelekit. Wajar, namanya juga orang tua. Mas Azam udah tua. Dia emang termasuk seneng membuat orang baper, padahal aslinya baik banget. Aku pernah ditakdir dia sama soto loh. Orangnya humble pak, padahal kaya raya banget. Ya pikir aja lah buat insole jutaan per. Itu insolnya jutaan per baru orderan buat korporasi loh. Belum yang dia eceran, yang jual ke reseller. Dan Getske itu bakal dijual juga di Sangker. Coba insolnya dari sana nggak pak? Solid, lip. Oke, kembali lagi bersama Cima yang ini saya ambil insolnya. Tuh, Wih, baik banget. wih banget. Lampu sih. Tuh, ini ada yang hitam, ada yang oranye. Ini bakal dijual di Sangker semua nih. Ini insolnya terbaik kan, local pride. Lip, thank you Lip. Oke, di bagian atas setelah kaos kaki nih dari Nike SB beli di Athlete Wood. Ini enak, panjang. Gua pakai ukuran yang khusus dari 42 sampai 44. Nah, di atas aku pakai cargo pants-nya Epidemic. Ini buatannya King Faisal. Nih. Nih buatannya King Faisal. Faisal yang punya Epidemic dan yang punya Grayscale. Jadi si Faisal ini merupakan, kita bahas juga figurnya. Faisal ini merupakan salah satu tokoh entrepreneur muda yang berasal dari Padang dan sukses di Bandung. Awal mula dia itu adalah seorang broker Nil. Jadi dia tuh seorang broker yang menjualkan. Jadi zaman dulu kan gini, zaman dulu tuh ada brand-brand Bandung keren, namanya Class of 99. Ada Blackware, terus ada Ipam, ada Uncle, dan ada banyak lah intinya. Ada dia terkenal dari dua brand, yaitu Skater dan Pro Shop. Oh, skater. Nah, zaman dulu kan belum ada tuh katalog WA dan kawan-kawan. Otomatis kan orang luar Jawa kalau mau beli brand ke Bandung nggak bisa dong, harus pakai pesawat. Dia butuh seseorang yang menjadi mata. Matanya tuh Faisal tahun 90-an. Jadi Faisal menentukan, bos, telepon ke bos Kendari. Kayaknya ini laku nih bos. Sikat. Dipercaya dia borong senilai 1M. Dia dapat fee misal 100 juta. Di tahun dulu 100 juta, tahun 90-an gede banget lah Pak. 2000-an. Nah, dari situlah Faisal menumpuk duit, menumpuk uang, akhirnya dia mempunyai pabrik vendor sendiri. Dia merilis produk baru namanya Heavyweight Studio. Itu kaos polosnya dia berteknologi US Cotton. Terus dia juga merilis brand sendiri namanya Epidemic Streetwear dari tahun 2000-an. Nah, ini Epidemic Streetwear itu fokus pada material yang bagus, model yang kece, konsep yang bagus, penyampaian bagus, tapi dengan harga yang murah. Ini cuma dijual 400 cargo pants-nya. Musuhnya cuma bara rokok doang. Nah, yang teratas yang gue pakai ini adalah kaos polos dari ONB, original branded. Ini jual Champion, GAP Jeans dan kawan-kawan dengan harga yang under retail. Gue nggak tahu sumbernya dari mana, tapi dia menjamin kalau fake dia berani refund dan berani di blow up. Dan sejauh ini ada toko, dia buka toko di Tokopedia sama Shopee itu nggak ada masalah apapun. Ini aku pakai Champion pasar US. Ini size M tapi fittingnya kayak gini, dan ini ada coretan-coretannya gitu. Banyak enak sih, coba lihat yang ini. Oke, lempar loh. Wah, mantap. Ini ada barang-barang lain lagi dari si ONB. Kita lihat. Jadi yang ONB ini reseller barang-barang lo Champion. Ini dijamin ori, kalau fake dia berani refund. Ini yang pertama. harganya cek di Instagram ya. Harganya cek di Instagram, di original and branded, itu Instagramnya. Ini lihat. Mantap ya? Mantap, cakep. Nah, original branded ini aku pakai karena jujur aku suka banget kaos polos. Aku tuh kenapa suka kaos polos, karena nggak usah ribet tuh lo mikir harus pakai ada brand apa. Ini kan jujur polosnya ya Champion gitu doang. Kaos polos lah, Champion tuh kayak aku anggap kayak Harness, Gildan, New State Apparel dan kawan-kawan. Aku anggapnya itu kalau kaos polos tuh nyamannya adalah aku nggak khawatir dilihat karena brand apa, dan orang kalau meeting sama aku enaknya aku dipandang karena figur tirtanya bukan karena kaosnya. Kan agak ganggu ya kalau kita meeting pakai logo box Supreme, LV, orang tuh pasti lihatnya tuh kayak terdistraksi ke logo-logonya. Jadi aku kemana-mana pakai kaos polos. Nah ini thank you buat ONB, lu Rexel sih, ya kan, kalau fake dijamin refund. Nah si ONB ini kabarnya ada giveaway Pak. Jadi ada giveaway di Instagramnya setelah video ini rilis, katanya. Karena terima kasih Tirta, Mas, aku kan izin, Mas aku mau review karena barang Anda sampean bagus. Karena jujur aja banyak barang champion yang kayak gini tuh fake. Iya. Bener nggak kok? Bener.
Yoi, banyak yang fake. Nah, ternyata dia ori. Jadi katanya untuk 50 pembeli pertama setelah video YouTube ini rilis akan mendapatkan voucher diskon dan ada giveaway juga dari dia. Terus aku pakai jam, aku pakai Seiko Sumo. Ini tahun 2018. Jadi orang banyak tanya, "Tirta pakai Rolex?" Enggak, aku nggak pakai Rolex. Aku pakai Seiko Sumo Green tahun 2018. Aku suka Seiko Sumo Green ini kayak emang berat jujur. Aku suka ini gara-gara aku diracuni temenku namanya Agung Salim dan Dede Hamzah. Thank you. Lu berdua influencer sneakers dan jam yang keren. Ini tahan dalam segala kondisi dan aku suka warna hijaunya, warna Sumo Green-nya ini keren, enak dilihat gitu loh. Justru ini nggak mirip-mirip Rolex banget, jadi kelihatannya wah Seiko banget. Terus ini adalah gantungan kunci. Ini gantungan kuncinya nih LV ori dari tas LV yang dipecah-pecah oleh Chef Baim. Jadi Mas Baim ini hobinya dia kalau melihat tas LV tahun 2004 misal yang udah lawas, retak-retak kan nggak bisa dipakai, itu dipecah-pecah dijadiin gantungan kunci kayak gini. Dan ini dari Chef. Ini Mas Pak Baim ini kemarin viral dikarenakan dia melukis jaketnya Mas Sandiaga, sempat viral. Jadi Mas Baim ini kalau misal kamu mau custom sepatu, misal Getske nih sepatunya, wah gue pengen kulitnya ganti LV semua, ya nanti LV-nya dari dia, terus ini tinggal ditempel di rekon di sini gitu. Hampir mirip dengan Never to Levi's, tetapi dia lebih ekstrim. Dia mengcustom dengan barang-barang ini. Barang-barang mewah. Terus ini untuk ikat pinggang, nih ikat pinggang. Untuk ikat pinggang ini dari EEZ Worldwide. Aku sukanya ikat pinggang ini dia ada di strap, ini di chain. Jadi ini aku nggak tahu cara pakainya, tagwear lah. Aku nggak begitu suka dan nggak begitu cara pakai. Cuman aku suka karena aku suka ikat pinggangnya doang karena ini ada di lock yang kayak helm tuh loh. Iya. Jadi kalau misal ditarik gini kan loh, terus ngeloknya tinggal gini doang, plek. Iya, itu ini dari EEZ, ini brand lokal Bandung. Oh, untuk brand lokal yang aku pakai, so ada sepatu dari Getske, celana dari Epidemic. Untuk brand luar yang aku pakai, ini ada kaos kaki, ada jam, lalu ada kaos, tis, dan ada gantungan kunci. Untuk mobil nggak usah dibahas. Ya. Terus fashion itu adalah kalau bagi aku setiap orang tuh berhak menampilkan dirinya asal sesuai dengan jati dirinya gitu loh. Misalkan, wah gue sok culture banget gitu loh, dan aku nyaman dengan bajuku seperti ini, dan aku sharing karena aku nyaman dengan bajuku seperti ini. Perkara lu mau ngikutin apa enggak terserah lu, tapi jujur aku tidak membuat statement bahwa aku yang paling baik dan aku yang paling keren, itu nggak pernah. Dan aku tidak memaksa kalian untuk mengikuti, tapi ini adalah keseharianku sehari-hari. Kalau aku meeting, jujur aku meeting dari tadi jam 9 itu ketemu beberapa klien, aku mau buka Susan Care di GI, itu ketemu klien aku pakai kayak ginian. Terus aku juga ketemu beberapa klien sepatu, event, startup, venture capital, dan beberapa cafe. Aku rutin seperti itu, dan ini tampilanku setiap hari gitu. Dan kalian mau ngikutin terserah. Kalau aku sih fashion itu tergantung pribadi masing-masing orang gitu loh. Jadi ada fashion entusias karena dia emang pakaiannya ya seperti itu. Jadi kalau misal kamu anggap wah fashionnya dia norak, itu bukan berarti norak ya, dia selera kayak gitu. Kita harus belajar respect dengan selera fashion orang lain gitu loh. Lebih baik kita berusaha untuk menghargai. Nah ini yang harus kalian pelajari. Misal ada orang pakai fashion agak aneh, norak, nyolot, tapi kita harassment lewat media sosial, is not good man gitu loh. Jadi kalau ada orang mau pakai baju dengan bagus ya itu adalah hak dia dan suka-suka dia, orang duit dia. Terima kasih banget buat Getske udah memberikan sepatu ini one on one man, lu kece banget. Dan sayangnya banyak follower aku tuh mengatakan sepatu ini keren, pengen di repeat gitu loh. Jadi ya terserah Getske, soalnya nyari kulitnya susah anjir. Iya. Pol, nyari kulitnya susah banget. Itu sih ya aku. Saya boleh nanya. Apa pak? Berarti next video nih, dokter akan apa ya? Men-trigger orang lagi untuk misalnya pakai sepatu ini, coba pakai ini gitu nggak? Ya terserah sih. Kalau aku cuma sharing apa yang aku pakai hari ini. Karena orang penasaran, Til coba tolong bahas secara mendetail pakaian yang sering kamu pakai buat harian. Dan aku tuh nggak khawatir dianggap jelek, dianggap norak, bodo amat gitu. Karena ini aku gitu loh. Ya udah. Kenapa emang? Kritik ada, misalkan dikritik lewat DM ya aku dengerin lewat kritik. Misal, Til tolong Til jangan pakai coat sama ini, nggak cocok. Til jangan pakai denim sama ini. Aku dengerin. Tapi kalau ada bully-bullyan aku nggak pernah dengerin karena teman sejati itu akan mengkritik lewat DM. Gitu. Karena dia nggak akan pernah membuka raib di depan umum. Itu membuka raib di depan umum tuh kayak pengen harassment banget, pengen dia mempermalukan orang, is not good gitu loh. Dan itu budaya kita
dari kecil, kayak kita di SMP kita ngejek orang pakainya, lu norak, lu gendut, lu tuh nggak boleh, gitu nggak baik, itu budaya nggak baik. Nah kita ini caraku berpakaian, dan kalau ada yang bilang lokal pride itu harus atas sampai bawah lokalan, aku nggak setuju. Ini adalah bentuk bahwa aku pakai ya kayak gini-gini aja. Itu, ini aku sharing semuanya. Itu aja dari aku. Monggo kalau misalkan ada yang bagus dan ingin bahas, Mas Tirta tolong bahas kalau saat praktek, Mas Tirta bahas outfit saat seminar, ya mungkin di konten selanjutnya. Itu aja kalau dari aku. Thank you buat semua yang udah nonton konten serius ini. Saya sign out. Hingga.